Semenjak bulan 8 2020 itu kunjungan pertama saya ke sini, ternyata hati saya tergerak untuk tinggal dan menetap di Al Zaitun ini. Itu awalnya saya ketemu Al Zaitun, ketemu Mahat Al Zaitun ini. Terkait dengan manfaat Al Zaitun buat saya dan tim dari Lampung tentunya sangat bermanfaat. Untuk sistem kerja di sini, saya merasa senang karena sebelum kita berangkat bekerja ke lapangan, kita diajarkan untuk briefing dan berdoa pagi bersama-sama untuk keselamatan kita sendiri dan keluarga kita yang ada di kampung. Di samping itu kita juga diajarkan untuk membaca Asmaul Husna. Beda dengan kita bekerja sistem kerja di perusahaan ataupun PT, kita tidak ada ajaran untuk kita sebelum berangkat bekerja kita berdoa atau segala macamnya. Mungkin kalau di PT sekedar cuma kita diajak berkumpul, briefing apa yang mau dikerjakan, setelah itu sudah. Tapi tidak ada untuk berdoa bersama untuk keselamatan kita dalam bekerja, dan kita tidak diajarkan juga untuk membaca Asmaul Husna kalau di PT. Tapi di Mahat Al Zaitun kita diajarkan itu semua. Dan untuk fasilitas yang dikasih Mahat Al Zaitun, untuk tempat tinggal kita dikasih tempat tinggal mes khusus untuk pekerja. Untuk makan kita dalam satu hari dikasih menu 3 kali, 4 sehat 5 sempurna. Dan bagi saya itu lebih dari cukup, karena kita dikasih makan satu hari 3 kali. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan atau PT, kalaupun ada menu, mungkin waktu istirahat siang saja. Untuk pagi dan sore kita beli. Dan untuk di Mahat Al Zaitun kita dikasih menu dalam satu hari itu 3 kali. Kalau dibilang tidak bermanfaat, ya tentunya mereka nggak akan ikut saya ke sini, mungkin nggak akan ikut bergabung di Mahat Al Zaitun ini. Karena satu hal poin yang kami dapat di sini, kita bukan hanya bekerja, tapi ada nilai ibadah yang kita dapat di sini. Karena apa yang kami hasilkan di sini, apa yang kami kerjakan di sini, ini tentunya langsung dikonsumsi oleh para santri. Itu yang kami lihat manfaat itu. Sementara kalau kerja di perusahaan kan hanya hanya kepentingan pribadi. Tapi di sini ada kepentingan kemaslahatan umat, gitu loh. Kepentingan hajat orang banyak di sini. Ini yang kami bilang, ya mungkin nggak hanya nilai rupiah yang kita dapatkan, tapi ada manfaat lain yang kita dapatkan, berkah yang kita cari, gitu loh. Kami dapat ya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan juga, gitu loh. Kita bayar sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan perbayaran pun nggak ada kami yang bermasalah, gitu. Sejauh ini kalau mereka bermasalah mungkin ya sudah lama mungkin ditinggalkan saya di sini sendiri, ditinggalkan Al Zaitun ini. Tapi sejauh ini sampai hari ini pun saya masih nolak. Saya masih harus seleksi. Banyak kawan-kawan kita, rekan-rekan kita yang pengen ikut bekerja dan bergabung di sini, tapi saya masih seleksi. Artinya ini sangat bermanfaat. Cerita ini nggak hanya ditelan oleh saya sendiri, tapi banyak kawan-kawan kita, banyak kawan-kawan saya yang ingin bergabung di sini. Jadi kalau tidak bermanfaat, pembayarannya sulit dan sebagainya, mungkin mereka nggak akan mau ikut saya sini. Sistem yang disepakati dari paguyuban P3P ini sistemnya bagi hasil atau paron. Dan dari pembiayaan itu disediakan oleh yayasan. Yayasan menyediakan tanah, terus permodalan, pupuk, dan obat-obatan. Ketika musimnya bagus ataupun cuacanya bagus, alhamdulillah panen kadang per bau bisa dapat 3 sampai 4 ton. Kalau dirupiahkan kemarin harga di atas 4.000, ada yang 4.100 sampai 4.200. Itu bisa mencapai 14 juta per bahu sampai 15 juta per bahu, tergantung dari letak lahan yang hasilnya lagi bagus atau melimpah. Padi itu artinya berhasil.
atau mencapai keberhasilan, kita berbahu kadang bisa mencapai 4 juta. Kalau saya menggarap 5 bahu, berarti masih ada bagian dari bagi hasil itu 20 juta. Saya sebelum menjadi anggota PT KPI, saya sendiri profesi saya sebagai pekebun dan petani, tapi tanah sewa, Pak. Tanah sewa yang artinya tanah itu hasil dari sewa yang saya garap itu caranya menyewa per tahun. Saat saya tergabung di P3 KPI, dikasih lahan, tinggal garap tanpa sewa, dan manfaatnya sangat banyak. Saya dikasih 7 bahu, dan gak mungkin sawah 7 bahu itu saya kerjakan sendiri. Dari traktor, namping, mopok, saya ikutkan tetangga-tetangga saya untuk ikut mengerjakan lahan Yayasan Al Zaitun, dan itu sangat bermanfaat bagi lingkungan yang ada di sekitar lokasi yang saya garap. Banyak buruh-buruh tani yang susah mencari pekerjaan, ada kerjaan dari Al Zaitun seperti itu, dan sangat banyak manfaatnya lah dari saya ikut bergabung di P3 KPI itu. Keberadaan Mahat Al Zaitun dari semenjak tahun 93 sampai detik ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, untuk masyarakat lingkungan Desa Mekarjaya. Dan pada saat itu saya mengikuti jejak dari 93 sampai kegiatan detik ini. Saya tetap mengikuti kegiatan-kegiatan tentang pertanian, baik pertanian padi, pertanian bentuk perkebunan, pisang, segala macam dan sebagainya. Ini semua ada di sini yang dikerjakan oleh petani-petani yang ada di Desa Mekarjaya. Nah, untuk itu sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi masyarakat kita, semua lingkungan yang ada di pondok pesantren. Itu manfaat daripada keberadaan Mahat Al Zaitun sangat dibutuhkan, yang perlu mengadakan pekerjaan-pekerjaan yang sehari-hari itu dilakukan oleh masyarakat Desa Mekarjaya, terutama di blok Desa Mekarsari. Untuk itu saya sangat berterima kasih dengan adanya keberadaan Mahat Al Zaitun itu, karena menunjang perekonomian yang ada di Desa Mekarjaya. Terima kasih. Alhamdulillah, viralnya Zaitun ada hikmahnya juga. Jadi yang lain tahu tentang keberadaan Zaitun dan tentang pertanian. Sedangkan yang disorot itu kan mereka itu yang diviral itu katanya fikih atau sholat lah. Dan kalau kita itu kan petani, tahunya ya bagaimanapun kita kerja untuk pertanian. Justru saya tuh nggak menanggapi lah Pak istilah viral yang ada di sosmed yang di awang-awang itu. Petani kerjanya cuma membangun, menanam dan menanam terus. Menurut abdi mah ya nu viral-viral cenah cek sehat teh. Jadi abdi mah daripada nguruskeun nu kitu mah nya geus nguruskeun tatanen we naon urusan anak. Padahal manu nyaho persis di jero Zaitun mah iwali P3 KPI. Musik balik ngelalain si abdi ngabela ka yayasan. Cenah meureun sia mah digawena di jero di Zaitun ngawahna. Tapi abdi mah henteu kituan. Cek abdi mah henteu lah, tos sakitu wae abdi mah. Yang ketiga kali saya ngobrol nih. Jadi mengenai masalah viral, mereka yang membuat viral itu sudah tahu betul apa belum di dalamnya seperti apa gitu. Sepengetahuan saya terus terang, bukan saya membela, ini kenyataannya demikian. Nggak ada apa-apa di dalam di sini. Itu. Saya dari tahun 93 menjadi petani di Mahat Al Zaitun, tapi bukan kepolitikan. Saya tidak butuh politik. Saya butuhnya perut kenyang. Siapa saja yang ngasih kenyang sama kita, itu yang saya ikuti. Demikian pernyataan saya. Terima kasih. Sebetulnya masalah viral, emang saya orang tani, bukan orang politik. Ya, tekad saya, ya
prinsip saya itu supaya gimana tani itu bisa menyukseskan, bisa bikin perut saya kenyang, ya, bikin saya seneng. Nah, masalah pilar saya bukan membicarakan kontrak dan pro, bukan. Saya betul-betul ya memang ngurus lahan pertanian. Mungkin saja, maaf ini saya bukan sudon, itu mungkin saja orang yang tidak senang. Terima kasih. Ngobrol lah, kalau sering ketemu sama P3GPI paling pertanyaannya gimana, padinya bagus apa enggak, ya terawat apa enggak, itu aja sih. Terus airnya cukup enggak, ya saya cukup, itu aja. Menurut saya sosok Syekh Abdul Salam Panji Gumilang bagi saya sendiri pribadi seorang pendidik, pembimbing yang ulet dan tekun mau mendidik saya, seorang pemuda yang nggak mengerti tentang bagaimana bertani dan bagaimana cara bercocok tanam. Dari tahun 2012 sampai sekarang banyak penemuan-penemuan Syekh yang banyak manfaatnya untuk kita selaku petani. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Syekh Abdul Salam Panji Gumilang sebagai guru bagi saya dan sebagai pendidik bagi saya tentang bagaimana caranya merawat, menanam padi dan sebagainya. Alhamdulillah, saya sangat terima kasih. Semoga saya senantiasa selalu panjang umur dan Al Zaitun jaya untuk selamanya. Terima kasih. Ya, abdi matur nuhun deui ya ka Syekh teh anu tos ngabimbing abdi masalah tina pertanian. Cek abdi mah sosok Syekh teh seperti bapak tapi seperti guru. Pokoknya moal aya we rasaan mah di Indramayu mah selain Syekh mah sosok anu ngadidik masalah pertanian di Indramayu atau pertanian P3KPI, Paguyuban Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia. Cek abdi mah Syekh mudah-mudahan sing sehat walafiat, sing cager salamina kangge ngadidik abdi-abdi sadaya petani nu aya di lingkungan Syekh. Assalamualaikum. Menurut saya apa yang dikenalkan oleh Syekh tentang lagu Indonesia Raya 3 Stana sangat bagus. Itulah lagu Indonesia Raya yang sesungguhnya tercipta ketika Indonesia itu mau merdeka. Karena itulah yang asli real, bahwa Indonesia Raya itu aslinya 3 stanza, bukan yang sekarang yang dipotong-potong, yang tidak utuh. Yang utuh itu asli 3 stanza. Dan saya itu mengingatkan kita, generasi muda, untuk mengingat bahwa bagaimana lagu Indonesia Raya itu aslinya 3 stanza. Terima orang tani kaya, negara jaya. Saya udah 7 tahun Pak di sini. 7 tahun ya saya di sini. Makanya ada terjamin. Mau dikasih 3 juta, 2 juta. Bisa nyekolahin anak, bisa nyukupin kebutuhan tiap hari. Itu aja minta dikasih. Alhamdulillah.